Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku di kelas 4. Kita dalam pembelajaran tematik, tema 1, subtema 3, PB 1 dan 2. Kelas 4, smart, kreatif, sportif, dan religi. Sebelum kita memulai belajar, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran kalian mampu membuat ringkasan. Melalui video pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan apa itu gaung dan gema. Melalui video ayo beraktivitas kalian mampu melakukan percobaan. Melalui percobaan penyerapan bunyi kalian mampu membuat laporan percobaan. Kalian masih ingat? Minggu yang lalu kita belajar cara menentukan gagasan pokok. Hari ini kita akan belajar cara membuat ringkasan atau rangkuman. Ada 4 langkah yang harus kalian lakukan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, kalian membaca teks asli atau mendengarkan teks yang dibacakan oleh temanmu, gurumu, atau anggota keluarga. Langkah yang kedua, dari membaca teks tersebut atau mendengarkan, kalian tentukan gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut bisa dibuat rangkuman atau ringkasan dengan mengembangkan gagasan pokok dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Langkah yang ketiga, kalian tulis gagasan pokok tersebut menjadi ringkasan atau rangkuman. Langkah yang ketiga, setelah kalian tuliskan menjadi ringkasan atau rangkuman, baca kembali. Hal ini untuk memastikan tidak ada gagasan pokok atau informasi penting lainnya yang belum ditulis. Sahabatku di kelas 4, pernahkah kalian pergi ke pegunungan? Jika kita berteriak di pegunungan, suaranya dapat terdengar berulang-ulang. Itu terjadi karena pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti tembok, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Bunyi pantul ada 2. 1. Gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal atau bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal atau bunyi asli. Oke, mari kita simak penjelasan dan contoh-contoh gaung dan gema berikut ini. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam?
Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan dua selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang, bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Ya, sahabatku di kelas 4, tadi kita sudah belajar tentang pemantulan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Benda-benda tersebut disebut peredam bunyi dan digunakan untuk mencegah terjadinya gaung. Benda-benda peredam bunyi biasanya digunakan pada ruangan, studio rekaman, gedung bioskop, atau gedung pertemuan. Benda ini digunakan agar suara yang terdengar di dalam ruangan menjadi jernih dan tidak terganggu suara dari luar. Sebaliknya, suara di dalam ruangan tidak mengganggu hingga keluar ruangan. Demikianlah teman-teman belajar kita hari ini tentang membuat ringkasan tentang gaung dan gema. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Jangan lupa ya, LK-nya dikerjakan tentang meringkas dan percobaan. Dan kalian harus buat laporan percobaan. Bunda ucapkan terima kasih. Dan Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.